Pada tahun 2016, aku masih menjadi salah satu mahasiswa di kota Bandung. Dan sekarang aku bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Namaku Ricky. Aku akan berbagi pengalaman seram yang aku alami bersama teman-temanku pada tahun 2017 di salah satu villa di kawasan Bogor. Villa yang kusewa bersama teman-temanku bisa dibilang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Di villa itu terdapat 4 kamar, 2 kamar mandi, dapur, dan ruang kumpul. Suasana villa itu begitu sejuk dan nyaman. Ditambah 60% bangunan villa tersebut dibuat dari kayu, sehingga membuat makin betah di dalamnya. Apalagi suasana di luarnya. Banyak sekali pohon-pohon rindang, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur. Apalagi setelah berkutat dengan banyak sekali tugas kuliah. Namun, posisi villa ini jarang sekali orang tahu. Posisinya banyak dikelilingi pohon-pohon besar dan agak terpelosok. Malam itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Waktu itu kami menghabiskan waktu berlibur sembari santai dan menikmati udara malam di teras depan villa. Untuk membuat suasana tambah hangat, salah satu temanku berkata, lebih baik kita main domino. Dan ia mengajak taruhan, siapa yang kalah itu harus dihukum, memasak, dan menyiapkan makanan untuk semua teman-teman yang berada di villa. Tentunya hal itu membuat kami sama-sama tidak mau kalah dalam permainan. Kami pun bertanding untuk saling mengalahkan. Singkat cerita, permainan pun telah selesai. Dan akhirnya, aku sendiri yang kalah. Mau tak mau, aku akhirnya harus memasak untuk mereka. Letak dapur ini berada di ujung rumah ini. Di situ ada kamar mandi, dan di sebelahnya lagi ada ruang gudang. Dari lorong dapur, aku masih mendengar suara tawa teman-temanku yang sedang asik ngobrol. Akhirnya, aku mulai mencari bahan-bahan makanan yang sudah kami beli tadi siang. Suasana dapur begitu senyap dan sepi. Untuk menghilangkan sepi tersebut, aku mencoba menyalakan lagu dari HP-ku. Dan ketika sedang asik memasak, tiba-tiba
aku mendengar ada seperti benda jatuh dari arah depan jendela dapur. Hah? Apa ya? Pikirku, mungkin binatang lewat atau ada buah jatuh dari pohonnya. Aku kembali melanjutkan memasak. Tak lama kemudian, aku seperti mendengar seperti ada seorang perempuan yang sedang bernyanyi. Refleks, aku langsung melihat di sekitaran ruangan. Iya, benar ini. Tapi suara itu arahnya dari mana ya? Dan aku berpikir tidak mungkin ada wanita di sini. Aku berpikir sepertinya ini perbuatan teman-temanku yang sedang menjahiliku. Guys, diem deh. Bukannya bantuin malah nakut-nakutin sih. Gak ada kerjaan banget. Percuma nakut-nakutin gua. Gua gak takut tau. Tak lama kemudian, salah satu temanku yang sedang asik mengobrol menghampiriku dan berkata, "Ngomong apaan bro? Gua sama temen-temen gak bisa denger jelas. Lu teriak kayak orang stres." "Bukannya gitu. Lu bilangin ya sama temen-temen lu, jangan suka jahilin orang deh. Gak takut gua. Kalau mau, sini bantuin supaya cepet makannya." Sekitar 10 menit kemudian, makanan pun sudah jadi. Dan aku membawa hasil masakanku ke ruang tengah. Dan teman-temanku bersorak ria menyambut makananku. Walau sebenarnya itu adalah ledekan kali ya. Karena aku kalah main kartu. Tidak butuh waktu lama, semua makanan yang aku sajikan habis seketika. Ya wajar sih, sepertinya kita semua sudah sangat lapar, ditambah udara di villa yang begitu sangat dingin. Tak terasa, waktu sudah masuk tengah malam. Satu persatu, teman-temanku masuk ke kamarnya masing-masing. Dan yang terakhir, aku sendiri. Aku tidur di lantai 2 villa ini. Saat aku sudah memasuki kamar, entah kenapa badanku rasanya segar sekali. Tidak ada rasa kantuk sedikit pun. Aku coba paksakan tidur. Tetap saja tidak bisa. Aku melihat jam, sudah jam 1 lebih. Suasana di villa waktu itu sangat hening. Yang kudengar hanya suara binatang malam di halaman villa ini. Karena jenuh, aku mencoba membuka HP-ku yang sedang aku cas. Dan aku mencoba membuka media sosialku. Dan saat sedang asik bermain handphone, tiba-tiba terdengar
ada seseorang yang mengetuk pintu villa ini. Iya betul. Aku bisa dengan sadar dan jelas mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu depan villa ini. Tapi siapa ya? Aku pun beranjak dari tempat tidur dan aku membangunkan temanku Dedi yang kamarnya terletak di sebelah kamarku. Dad, bangun oi. Dad, itu ada orang yang mengetuk pintu. Hei, bangun woi. Bangun, temenin gua yuk. Ada yang mengetuk pintu rumah tuh. Temanku itu tidak merespon apa yang kukatakan. Akhirnya, aku pun turun ke lantai 1 dan menuju pintu utama. Aku berpikir, takutnya orang yang mengetuk pintu tersebut adalah penjaga villa ini yang kebetulan sedang berpatroli. Suara ketukan pintu itu masih bisa aku dengar. Ya, tunggu sebentar. Aku pun sampai di depan pintu. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat hanya pohon-pohon besar yang ranting dan daunnya tertiup angin. Sontak udara dingin seperti masuk ke dalam tubuhku. Aku jadi merasa merinding melihat kejadian itu. Siapa ya? Orang jahil? Gak ada kerjaan banget sih. Aku kembali menutup pintu dan kembali menguncinya. Saat aku berjalan, tiba-tiba langkahku terhenti karena aku melihat seperti ada seseorang yang sedang berdiri membelakangiku di ruang dekat TV. Tapi karena suasana yang tidak terlalu terang, aku tidak bisa melihat terlalu jelas siapa yang sedang berdiri itu. Apa itu salah satu temanku ya? Hei, siapa kamu? Dedi? Ivan? Upi? Oi, siapa lu? Orang itu berdiri dan samar kulihat kepalanya seperti diselimuti dengan kain berwarna putih. Duh, siapa sih? Dad? Upi? Van? Jangan ngerjain dong. Karena penasaran, perlahan aku dekati sosok itu. Aku mendekati sosok tersebut dari sisi sebelah kanan.
tapi tetap saja tidak terlihat. Sosok itu ditutupi kain putih yang lumayan panjang. Dan saat mataku kuarahkan ke kakinya, astaga, ini kakinya tidak menapak ke lantai. Aku pun mulai mundur perlahan hingga tiba-tiba terdengar ada suara yang berkata, "Kernaon di dieu ngaganggu we." Seketika orang itu membalikkan badannya dan ya Tuhan, sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Ternyata sosok yang memakai kain putih itu adalah seorang nenek tua dengan wajah yang sangat pucat dan tatapannya sangat menakutkan. Dan tak lama kemudian sosok nenek itu melayang dan mendekatiku. Dan entah kenapa sekarang kakiku sulit untuk dilangkahkan. Dan ya Allah, ini kenapa? Dan sekarang si nenek itu sudah sangat dekat denganku. Di situ aku hanya bisa melafadzkan doa-doa yang aku hafal, berharap bisa mengusir sosok nenek menyeramkan tersebut. Dan ketika sosok itu di depan wajahku, dan tak lama kemudian ku dengar ada orang berlari dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah teman-temanku. Dan seketika itu juga sosok nenek itu langsung menghilang dan kulihat banyak asap putih yang mengarah ke atas. Teman-temanku langsung menyalakan lampu dan menghampiriku. Dan mereka pun bertanya apa yang terjadi. Karena teriakanku, mereka terbangun dan keluar kamar. Aku belum bisa menjawab pertanyaan mereka. Keadaanku waktu itu sangat syok. Dan setelah aku beres bercerita, Dedi temanku pun bercerita. Sejak awal masuk villa ini, ada yang aneh. Tapi entah apa. Dan ia bercerita bahwa sebelum tidur, ketika ia ke kamar mandi, ia mendengar ada seorang wanita yang memanggil namanya. Tapi entah dari mana.
Ia sengaja tidak bercerita kepada kami, takutnya hanya firasat saja. Lalu di pagi harinya, aku dan teman-teman bertemu dengan penjaga villa. Dan kami pun menanyakan hal-hal yang kami alami. Penjaga villa pun bercerita bahwa dulunya villa ini adalah rumah biasa, dihuni oleh sepasang kakek dan nenek, hingga akhirnya mereka meninggal dan mereka dikuburkan tidak jauh dari villa ini. Apakah sosok nenek tua itu adalah hantu yang kutemui tadi malam? Penjaga villa pun tidak tahu. Yang pasti, penjaga villa memastikan villa ini ada penunggunya. Tapi selama kita sopan dan tidak berniat jahat, sosok itu tidak akan pernah mengganggu. Saat penjaga villa berbicara seperti itu, aku jadi teringat akan omonganku tadi malam. Apakah sosok hantu nenek tersebut muncul karena aku ngomong sembarangan? Guys, diem deh. Bukannya bantuin malah nakut-nakutin sih. Gak ada kerjaan banget. Percuma nakut-nakutin gua. Gua gak takut tahu.